Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita akan kembali masuk ke dalam edisi Dongeng Malam, di mana kisah yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini adalah kisah sesosok entitas yang bernama Rudy. Jadi buat kalian yang memang sudah penasaran dengan kelanjutan bagaimana kisahnya si Swasti tapi melalui point of view-nya si Rudy, maka sekarang gilirannya si Rudy lah yang akan kita bahas sampai tuntas ceritanya. Dan sedikit menceritakan bagaimana pada akhirnya saya bisa bertemu dengan sosok Rudy ini ya. Jadi Rudy ini adalah sosok residual energi yang pada akhirnya bisa kembali terpanggil ketika saya melakukan komunikasi kedua dengan Swasti untuk memperdalam bagaimana cerita beliau. Jadi memang sebelum kemudian pada akhirnya Rudy ini sosoknya bisa saya dapatkan dan bisa diajak komunikasi gitu ya, dalam beberapa postingan saya selalu menyebutkan bahwa peran yang sebelumnya saya gambarkan sebagai seorang Rudy ini bernama Tono. Karena memang sebelumnya di dalam residual memorinya si Swasti ya, sosok si Rudy ini benar-benar blur. Jadi sama sekali memang tidak kelihatan bagaimana rupa wajahnya pada saat itu, bagaimana sosoknya dengan jelas pada saat itu di dalam residual memorinya si Swasti. Kenapa bisa begitu? Saya rasa saya pernah menjelaskan hal ini di video-video sebelumnya ya, mengenai entitas yang lain, bahwasanya setiap kali residual energi itu hanya akan menyimpan memori-memori yang mereka sukai atau yang mereka anggap penting. Dan kemungkinan memang pada masa hidupnya si Swasti dulu dia tidak terlalu menganggap sesuatu yang terjadi di antara diri dia dan Rudy adalah sesuatu yang penting. Jadi ketika kemudian saya mencoba untuk masuk ke dalam residual memorinya beliau, ya sosok si Rudy itu memang tidak digambarkan secara jelas. Jadi hingga kemudian pada akhirnya saya berhasil untuk berkomunikasi secara langsung dengan Rudy. Jujur saya memang agak kaget ya ketika melihat sosok beliau, bahwasanya si Rudy ini adalah seorang pria blasteran, bapaknya Belanda, ibunya adalah orang Indonesia. Meskipun memang secara garis besar sosok si Rudy ini memang tidak terlalu dominan bulenya. Jadi sepertinya memang gen ibunya ini cukup kuat ada di dirinya si Rudy. Matanya berwarna coklat, kemudian rambutnya juga berwarna coklat. Cuma memang ketika misalkan si Rudy ini dibandingkan dengan pria-pria lokal pada saat itu, ya tetap aja kelihatan bedanya sih, karena dia tinggi kan, kemudian dia mewarisi warna kulit putih dari ayahnya, kulit putih-putih bule gitu, serta hidungnya yang mancung. Dan memang si Swasti, Agus, dan Rudy ini sama-sama berasal dari lain kehidupan sekitar tahun 40-an ya. Cuma memang ketika saya kemudian menemukan sosok residual energinya Rudy, membaca bagaimana kisah mereka dari dua sudut pandang yang berbeda, semenjak saat itu saya sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk mendalami kisah Swasti, karena memang beliau ini energinya cukup menguras tenaga untuk diajak komunikasi. Jadi saya pikir setelah kita mendengarkan sama-sama kisah Rudy, bagaimana point of view-nya dari dia, kita bisa sama-sama move on dari ceritanya Swasti dan mengharapkan hal yang terbaik saja bagi mereka bertiga. Dan ya, marilah kita sama-sama mendengarkan bagaimana kisahnya si Rudy melalui point of view dia. Tapi disclaimer dulu ya untuk kalian yang mungkin baru saja menyaksikan channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah sesosok residual energi yang dulunya pernah hidup melalui residual memorinya mereka. Perihal kalian akan percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan menebarkan energi yang positif. Dan sebelum kita panjang lebar menceritakan bagaimana kisah pertemuan antara Rudy dan Swasti, terlebih dahulu saya ingin kalian mengenal sosok Rudy ini secara lebih dekat melalui flashbacknya ketika dia masih kecil, kemudian dia beranjak dewasa ya. Jadi memang si Rudy ini adalah anak sematawayang dari pasangan berbeda negara, yang seperti kita sebutkan tadi, bapaknya adalah orang Belanda yang cukup berada, sementara ibunya adalah wanita lokal. Rudy ini berasal dari keluarga yang cukup berada, dan memang sosok Rudy ini adalah sosok pria yang tidak banyak bicara, cenderung terlihat cuek, angkuh gitu. Tapi satu hal yang mungkin tidak Rudy sadari sama sekali adalah keahlian dia dalam berwajah poker. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam beberapa scene kita berkomunikasi, kemudian juga dalam momen-momen yang terekam dalam residual memorinya beliau ini termasuk orang yang sangat pandai untuk
memainkan ekspresi wajahnya. Jadi dia bisa kelihatan baik-baik aja meskipun di dalam hatinya sebenarnya dia lagi merasa marah atau merasa sedih. Jadi jarang sekali dia menunjukkan ekspresi tertentu yang menggambarkan bagaimana perasaannya di sebuah momen. Jadi memang orang nggak akan gampang untuk menebak apakah saat itu Rudy lagi marah, atau lagi sedih, atau lagi pengen ngobrol, atau gimana ya. Karena benar-benar wajahnya tuh datar, poker. Masa kecilnya si Rudy ini dijalani ya sebagaimana layaknya seorang anak yang berasal dari keluarga mampu lah ya. Dia sekolah, di sekolah yang baik, kemudian dia juga menjalani beberapa les private. Tapi memang dari semua itu, si Rudy ini menceritakan pengalamannya pada saat dia kecil beranjak dewasa dulu, meskipun memang dia berasal dari golongan kelas atas lah ya pada saat itu, tapi dia masih tetap dipandang sebelah mata oleh semua teman-temannya, entah itu di sekolah ataupun di lingkungan persahabatan dia gitu, hanya karena si Rudy ini adalah anak blasteran, jadi dianggap dia ini bukan murni lah, bukan anak murni Belanda. Dan mungkin penggambaran yang sedikit agak mirip ya yang bisa saya berikan kepada kalian adalah di mana si Rudy ini merasa tidak leluasa dalam memiliki teman gitu ya. Kemudian ketika dia ingin bersosialisasi di luar sana, karena memang pada masa dia hidup dulu perbedaan kasta itu masih sangat amat diagung-agungkan. Jadi meskipun pada saat itu kondisinya si Rudy ini tergolong anak orang kaya, tapi pada saat itu pandangan orang-orang yang berada di sekitar Rudy ya memandang bagaimana jalur keturunannya si Rudy ini ya tidak baik. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat si Rudy ini jadi nggak betah di luar gitu. Dia jadi anak yang lama-lama cenderung introvert. Dia lebih nyaman berada di rumah dan dia lebih nyaman bicara dengan ibunya, yang kita sebut saja di sini namanya Asih. Kemudian Rudy juga bercerita ya, ketika usianya sudah menginjak sekitar 16-17 tahun, di sanalah dia mulai stop untuk bergaul dengan teman-teman yang dulu pernah dia kenal semasa dia sekolah. Alasannya pada saat itu adalah karena mereka semua hampir tidak ada yang bisa menghargai ibunya si Rudy. Dan Rudy bilang ya, dia sendiri bingung kenapa pada saat itu orang-orang, apalagi orang Belanda gitu, itu selalu memandang bahwasanya perempuan lokal, perempuan Indonesia itu tidak pantas untuk menjadi seorang nyonya besar dari sosok pria Belanda. Itu yang masih membuat si Rudy ini kayak nggak habis pikir, kenapa gitu, salahnya di mana. Hingga di suatu hari ada satu momen yang terekam dan tersimpan di dalam residual memorinya si Rudy, dan Rudy bilang itu terjadi sekitar dia umur 20 tahunan lah. Ketika itu dia bertengkar dengan papahnya. Dan kita sebut saja di sini nama papahnya si Rudy ini namanya Dion ya. Dan sebenarnya pada saat itu rekaman memori di mana mereka berdua ini bertengkar itu sama sekali nggak terdengar oleh saya, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak saya nggak dapat suara, saya nggak dapat audionya mereka ngomong apa, saya hanya mendapatkan visualnya saja. Tapi pada saat itu si Rudy ini menjelaskan salah satu faktor utama yang pada akhirnya membuat si Rudy itu kayak meledak ya pada hari itu adalah ketika dia melihat papahnya ini kayak cuek kalau misalkan mamahnya ini jadi bahan gunjingan dari orang-orang yang sebenarnya mengenal papahnya atau teman papahnya bahkan. Dan pada hari itu si Rudy ini kebetulan tahu ya kalau ibunya ini ikut bersama papahnya ke salah satu undangan yang di sana kemudian ternyata mempertemukan banyaklah istri-istri dari orang-orang hebat Belanda yang pada saat itu ada di Indonesia. Dan entah kenapa kalau menurut Rudy setelah acara tersebut selesai, Rudy ini kan posisinya di rumah ya, dia nggak ikut ke acara tersebut. Tapi ketika kemudian dia melihat ibunya pulang ke rumah, ibunya tuh mukanya murung. Dan ketika dia sudah sampai di rumah tuh dia langsung masuk ke kamar. Nah saat itulah si Rudy ini yang ngerasa penasaran, dia kan deket banget ya sama ibunya, itu berusaha ngintip dari pintu yang memang tidak ditutup. Nah waktu itu Rudy bilang saat itu dia melihat ibunya menangis. Yang membuat Rudy ini paling merasa sedih adalah dia tahu benar bahwa Asih ini adalah sosok yang tidak pernah mengadukan apapun kepada siapa-siapa. Mau itu hal sedih, mau itu hal yang sangat berat buat dia gitu ya. Ataupun misalkan dia udah nggak kuat lagi nih, dia mau nangis gitu ya. Ya udah dia nangis diam-diam aja di kamar. Dia sama sekali nggak mau bikin orang yang ada di sekitar dia itu ikut kepikiran. Dan entah kenapa pada saat itu Rudy hanya merasa tidak terima ya. Lagi dan lagi dia harus melihat ibunya menangis karena merasa dikucilkan di lingkungan bapaknya. Dan pada saat itu si Rudy itu berpikirnya gini loh. Bukankah seharusnya papahnya si Rudy ini melindungi ibunya? Karena bagaimanapun kan ibunya ini sudah menemani papahnya Rudy gitu, mereka sudah menikah 20 tahun lebih. Masa sih ketika melihat istrinya lagi dan lagi dikucilkan gitu di tempat yang dia kenal, bapaknya ini sama sekali nggak membela ibunya atau setidaknya mempertahankan harga diri ibunya lah. Karena hal tersebutlah pada akhirnya si Rudy ini merasa marah ya, dia protes sama bapaknya. Waktu itu mereka berdebat karena memang
yang terlihat adalah bapaknya si Rudy ini kayak nggak mau mengalah gitu dengan apa yang diucapkan oleh si Rudy. Padahal kalau menurut saya sendiri pada saat itu ya Rudy ini ada benarnya juga. Si ibunya Rudy kan juga sesekali mungkin pengen ya ngerasa dilindungi sama suaminya atau dibelain sama suami. Cuma pada saat itu sepertinya bapaknya Rudy ini tidak menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang penting. Dan perlu kalian ketahui, karena memang kalau menurut Rudy ya, pertengkaran yang terjadi di rumah tersebut antara dia dan juga bapaknya itu bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Jadi mereka berdua ini benar-benar kayak air sama minyak, sama sekali nggak bisa disatukan. Ada aja yang selalu membuat mereka ini berdebat hingga pada akhirnya bertengkar. Meskipun memang mereka ini sekalinya bertengkar gitu ya, akan bertengkar hebat. Tapi mereka ini gini loh, akan baik lagi dengan sendirinya dalam beberapa hari. Dan setelah pertengkaran tersebut, ada momen dimana kemudian si Rudy ini menghampiri ibunya lah di dalam kamar. Dan kalau menurut Rudy pada saat itu dia melihat ibunya lagi nyender di kasur gitu ya sambil nyulam. Kata Rudy pada saat itu dia hanya memikirkan bagaimana caranya untuk membuat ibu bisa senyum. Karena dia melihat sekali banyak kesedihan di wajah ibunya ya. Yang paling membuat si Rudy ini merasa kasihan sama ibunya ini karena memang ibunya ini sampai nggak pernah mau keluar rumah kecuali diajak sama suaminya. Dan kalian tahu kenapa? Ya karena memang ibunya si Rudy ini selalu mendapatkan perundungan setiap kali dia keluar dari rumah. Bahkan tidak hanya dari warga Netherlands aja ya, warga kita pun, warga lokal pun, tetangga sekitar rumah mereka gitu. Misalkan kalau ngelihat si Asih nih, ngelihat ibunya si Rudy, itu selalu aja nyindir gitu, kayak gundiknya Belanda gitu, simpenannya Belanda, segala macam lah. Padahal kan memang pada saat itu kalau kata Rudy, ibunya itu adalah istri satu-satunya dari bapaknya. Jadi bukan simpenan sebenarnya. Tapi karena mungkin pada zaman itu setiap perempuan Indonesia yang dinikahi oleh laki-laki Belanda kesannya adalah sebagai wanita yang tidak baik mungkinnya bagi orang-orang, dianggap sebagai pengkhianat, hingga akhirnya ya sosok dari ibunya Rudy ini ya dianggap seperti itu. Dan terlepas dari bagaimana nanti di akhir kalian akan memberikan penilaian terhadap sosok Rudy ya, apakah dia jahat atau tidak menurut kalian. Tapi di sini ada satu hal yang paling tidak pernah bisa berbohong dari sosok residual energi, itu adalah hati. Dan itu yang paling utama pasti akan saya cari tahu kebenarannya ketika melakukan komunikasi dengan sosok residual energi. Dan khususnya pada cerita Rudy ini, ketika saya kemudian melihat dia menemui ibunya yang sendirian di kamar, menyendiri, tidak mau bicara dengan siapa-siapa gitu. Saya merasa bagaimana si Rudy ini sangat sayang sekali sama ibunya ya. Dia berusaha untuk bisa menghibur ibunya, dia melontarkan candaan-candaan kecil yang pada akhirnya bisa membuat ibunya merasa terhibur. Entah kenapa saya merasa itu adalah sesuatu yang sangat jarang ditemukan di dalam sosok pribadi seorang anak, utamanya laki-laki ya, kepada ibunya. Dan pada saat ngobrol berdua di dalam kamar tersebut, pada akhirnya si Rudy ini kan pembicaraannya ngalir gitu ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saja Rudy ini nyambung ke cerita masa-masa kecilnya dulu. Dan pada saat itu kalau kata Rudy, dia ini mendengarkan ibunya tuh bercerita dengan cukup antusias mengenai bagaimana masa kecilnya Rudy dulu di kampung halaman tempat ibunya tinggal gitu. Jadi memang ibunya si Rudy ini kan punya kampung halaman yang letaknya cukup jauh lah dari kota di mana mereka saat itu tinggal. Dan memang di kampung halaman tersebutlah si Asih ini dulunya dilahirkan, kemudian dibesarkan, tumbuh dewasa di sana sebelum akhirnya dia bertemu dengan bapaknya si Rudy. Dan ketika baru saja menikah dengan bapaknya si Rudy, si Asih ini sempat tinggal di sana juga gitu, di kampung halaman tersebut ya beberapa tahun lah. Dia melahirkan Rudy pun di sana, kemudian Rudy juga melewati masa-masa kecilnya juga di sana, hingga ketika kemudian si Rudy ini berusia 7 tahunan, itu barulah mereka semua sekeluarga itu pindah ke kota. Jadi memang banyak sekali kenangan-kenangan indah gitu yang tersimpan di kampung halaman tersebut, yang pada akhirnya seperti membuat si Asih ini kayak merasa rindu ingin mengulangi lagi masa-masa tersebut. Dan hal tersebutlah yang benar-benar bisa ditangkap oleh Rudy. Rudy bilang waktu itu dia seperti bisa merasa bahwa ibu ini kayaknya lagi kangen deh sama masa-masa dia ketika tinggal di kampung halaman. Karena kan di kampung halaman orang-orangnya itu kayak welcome gitu ya, tidak pernah membeda-bedakan. Kemudian ibu juga mungkin teringat beberapa teman atau tetangga yang cukup dekat dengan beliau ketika masih tinggal di sana. Bahkan pada saat itu si Asih ini bilang kepada Rudy, kampung halaman itu selalu menjadi tempat yang terbaik.
karena memang di sanalah suasana itu terasa tentram, jarang terdengar suara truk-truk besar atau kendaraan-kendaraan yang lalu lalang ke sana ke sini. Pagi hari pun masih bisa menghasilkan embun yang sangat sejuk, suara burung-burung itu masih banyak yang berkicau di sana. Dan hal tersebut yang pada akhirnya membuat si Rudy ini kayak paham ya kalau pada saat itu ternyata ibunya ini diam-diam sedang merindukan suasana kampung halamannya. Dan pada saat itu muncullah satu rencana di dalam pikirannya si Rudy untuk membawa ibunya pulang beberapa hari ke kampung halaman beliau. Karena Rudy bilang dia ingin melihat ibunya ini kembali sumringah. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya perlu perjuangan yang cukup keras ya bagi Rudy untuk mendapatkan izin dari bapaknya supaya membiarkan dia membawa si ibu untuk balik sebentar ke kampung halaman. Karena kalau kata Rudy pada saat itu bapaknya sempat tidak mengizinkan. Jadi kayak beliau itu ngomong gini, buat apa sih ngapain kurang kerjaan? Tapi pada saat itu si Rudy ini tetap bersikeras ya dengan keinginannya. Dia berusaha menjelaskan kepada bapaknya bahwa ya sesekali senengin ibu, kasihan ibu. Dan lagi-lagi memang mereka harus bertengkar karena hal tersebut. Dan bertengkarnya itu langsung di hadapan ibunya si Rudy. Sampai ibunya si Rudy ini sempat ngomongan sama si Rudy, memisahkan Rudy dari bapaknya. Udah nak, udah jangan berantem. Ibu gak apa-apa kalau misalkan gak jadi pulang juga gak apa-apa. Asal kamu jangan berantem. Dan sebenarnya kalau dibayangkan situasinya ya waktu itu, yang ingin saya gambarkan kepada kalian, itu lucu sebenarnya. Maksudnya gini, bapaknya terus-terusan ngoceh gitu kan ya, ngocehin si Rudy, kamu ini bla 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 gitu. Tapi si Rudy ini dengan cueknya, dia ngegandeng tangan ibunya gitu ya, sambil ngambil tas ibunya dari dalam kamar, dia jalan aja jojong gitu, walaupun bapaknya ngoceh-ngoceh gimana juga dia nggak peduli. Dan pada saat itu si Rudy ini langsung memasukkan ibunya ke dalam mobil, dan mereka pergi begitu aja tanpa menunggu izin dari bapaknya. Yang saya ingat benar ketika kemudian si Rudy ini menyalakan mobilnya ya, Rudy itu bilang begini kepada ibunya, I akan bawa ibu pulang ke sana, ibu nggak usah takut sama apa-apa, I yang akan bawa ibu ke sana. Dan sebagai informasi ya, si Rudy ini memang kalau misalkan dia lagi ngobrol sama orang yang dia anggap dekat, entah itu orang tua, entah itu temennya, dia selalu menggunakan kata I untuk menyebut diri dia. Tapi kalau misalkan dia ngobrol sama orang yang belum terlalu dia kenal, belum terlalu dekat gitu sama dia, atau sedang berbicara dalam situasi formal, ya dia akan bicara seperti biasa aja, menyebutkan diri dia sebagai saya. Dan pada saat momen tersebut berlangsung, ketika si Rudy ini membawa sendiri mobilnya, dia nyetir sendiri gitu kan, mobilnya nganterin ibunya ke kampung halamannya. Pada saat itu saya kan iseng nanya, Rudy masih muda udah punya mobil? Terus pada saat itu si Rudy hanya menjawab bahwa sebenarnya itu mobil hadiah dari bapaknya ketika si Rudy ini ulang tahun yang ke-18 tahun. Karena gini ya, kalau menurut saya hubungan yang terjalin antara Rudy dan bapaknya itu seperti head love relationship gitu loh. Jadi entar berantem, entar baikan, entar berantem, entar sayang. Tapi bagaimanapun saya percaya bahwasanya setiap orang tua sekeras apapun ya pada hatinya itu ya pasti ngerasain sayang dong sama anaknya. Rudy bercerita perjalanan yang mereka tempuh pada saat itu menuju kampung halaman masa kecil ibunya sekitar 4 jaman lah dengan perjalanan mobil. Dan ketika kemudian mobil mereka ini sudah memasuki wilayah kampung tersebut, Rudy bilang dia melihat bagaimana ibunya ngerasa sangat terharu ya. Jadi ketika mobil itu masuk ke dalam perkampungan tersebut, sambil membayangkan mungkin masa-masa lalunya gitu ya, kenangan-kenangan yang tersimpan dalam ingatannya, ibunya si Rudy ini menceritakan banyak hal lah mengenai ketika dia dulu kecil gimana gitu kan di kampung halaman tersebut. Dia juga menceritakan dulu ibu sering main di sana loh sama si Anu gitu kan. Kemudian dia juga berusaha untuk mengingatkan si Rudy, ketika dulu kecil kamu suka main di sana loh Rudy sama si Anu gitu kan. Banyak hal-hal kecil yang kemudian membuat si Rudy ini kayak berasa flashback juga dengan masa lalunya. Karena memang pada dasarnya ketika si Rudy dan keluarganya ini pindah dari kampung tersebut ya, mungkin sekitar 13 tahun yang lalu, itu dia dan ibunya ataupun bapaknya sama sekali belum pernah kembali. Jadi bisa dibayangkan kan pada saat itu seberapa kangen ibunya si Rudy dengan kampung halaman tempat dulu dia dilahirkan dan sempat tinggal, tumbuh dewasa di sana, menikah, punya anak. Dan begitu juga dengan Rudy, karena memang bagaimanapun kan dia memiliki masa kecil di sana, dia memiliki banyak teman di sana yang mungkin pada saat ini dia juga belum tahu bagaimana keadaannya setelah 13 tahun berlalu. Dan waktu itu tempat pemberhentian pertama dari perjalanan mereka adalah sebuah rumah
yang letaknya ya mungkin bisa dibilang di pertengahan dari kampung tersebut lah, di wilayah yang agak clean-nya, yang agak bersihnya ya. Dan pada saat itu si Rudy beserta ibunya ini turunlah dari mobil memperhatikan rumah tersebut. Mereka berdiri di halaman rumah tersebut sambil memperhatikan satu persatu dari bangunan yang ada di depannya. Tapi sayangnya memang kalau yang terlihat dari momen tersebut, rumah yang diperhatikan oleh mereka pada saat itu memang kondisinya sudah sangat tidak terawat. Bahkan sebagian atap dari rumah itu kayak udah pengen ambrol gitu loh. Dan Rudy yakin pada saat itu pasti ibunya merasa sangat sedih ketika melihat rumah yang menyimpan begitu banyak memoris tentang kehidupan ibunya kan. Dari ketika dia kecil, kemudian tidak terawat, kemudian juga hampir hancur karena memang tidak ada sisa-sisa keluarga lagi dari ibunya si Rudy ini yang bisa merawat rumah tersebut. Cuma ketika itu kalau kata Rudy, ibunya ini bersikap sangat tegar, dia berusaha untuk terlihat ya udahlah gitu, ikhlas gitu, karena memang bagaimanapun kan rumah itu nggak ada yang nungguin sekian lama, ya wajarlah hancur. Dan pada saat itu si ibunya Rudy ini sempat berkata seperti ini kepada Rudy, "Nggak apa-apa. Ibu udah punya kamu, ibu sudah punya bapak, ibu sudah merasa cukup dengan itu semua." Dan memang si Rudy ini tipe-tipe orang yang menyimpan banyak sekali elemen of surprise kalau menurut saya ya. Ketika dia sempat melihat ekspresi ibunya yang sempat merasa sedih karena memperhatikan rumah masa kecil dia itu udah mau hancur kan. Itu nggak tahu tiba-tiba mendadak aja muncul lagi ide di kepalanya si Rudy untuk memperbaiki rumah tersebut tanpa sepengetahuan ibunya. Jadi dia pengen bikin kejutan. Bahkan si Rudy ini sudah berencana jika misalkan rumah tersebut sudah selesai direnovasi, sudah selesai diperbaiki ya, dia akan mengajak ibunya lagi ke kampung tersebut untuk melihat rumah tersebut secara langsung. Dan Rudy bilang ya, ketika dia hidup dulu, dia ini adalah orang yang memiliki keinginan yang sangat besar dan harus dia wujudkan. Jadi setiap dia punya kemauan itu ya harus terwujud. Kalau nggak terwujud dia bisa uring-uringan. Jadi bagaimanapun dia harus bisa mewujudkan. Dan sekitar setengah tahun kemudian dari ketika dia mengantarkan ibunya ya, setelah 13 tahun nggak pernah pulang kampung, ketika dia punya rencana untuk merenovasi rumah tersebut. Dan setengah tahun kemudian rencananya si Rudy untuk memperbaiki rumah masa kecil ibunya itu ternyata terwujud. Jadi selesailah sudah diperbaiki rumah itu. Bahkan kalau melalui residual memorinya si Rudy ya, rumah tersebut jauh lebih bagus bentuknya ketika sudah selesai direnovasi oleh si Rudy. Lalu di sini akan timbul pertanyaan dong, dari mana si Rudy bisa dapetin duit segitu banyak buat merenovasi rumah segitu besarnya? Karena itu juga menjadi pertanyaan yang sama dari saya kepada dia. Karena pada saat itu di dalam setiap momen kehidupannya saya tidak melihat si Rudy ini sempat bekerja atau melakukan sesuatu lah yang sekiranya bisa menghasilkan uang. Meskipun memang kita sama-sama tahu dia itu berasal dari keluarga yang berada gitu kan. Cuma kalau menurut hemat logika saya pada saat itu kan berpikirnya, masa iya sih dia bisa mendapatkan uang segitu banyaknya untuk merenovasi rumah kalau tidak minta secara langsung kepada orang tuanya. Karena kan yang berada pada saat itu adalah orang tuanya, belum si Rudy. Dan di sanalah kemudian si Rudy ini bercerita tanpa malu-malu ya, dia juga nggak mau menutupi dirinya sebagai sosok anak papi yang segala sesuatunya memang dia masih minta kepada papinya gitu. Si Rudy ini bercerita pada saat dia memiliki rencana untuk merenovasi rumah masa kecil ibunya, dia ini masang muka manis lah kepada bapaknya, kan selama ini selalu berantem, terus berdebat, terus ada aja nggak cocok kan. Dan pada saat itu si Rudy ini berusaha lah untuk mendekati papinya sambil bilang, "Pi, saya pengen buka usaha deh." Karena kalau menurut Rudy kan selama ini dia nggak punya kerjaannya cuma ngabisin duit doang, bolak-balik sana sini, main ke sana ke sini. Jadi si Rudy itu pengen lah mengerjakan sesuatu yang sekiranya bisa menghasilkan uang, jadi nggak cuma ngabisin uang papi aja. Dan ketika mendengar rencananya si Rudy gitu, mungkin bapaknya si Rudy ini kan kayak ngerasa bangga ya, setidaknya pada akhirnya anak kesayangannya, anak sematawayangnya berpikir untuk memiliki sebuah mata pencaharian, meskipun memang pada saat itu statusnya masih minta modal. Dan pada akhir itu memang setelah perbincangan gitu kan ya, ditanya lah sama bapaknya, kamu mau usaha apa, butuh modal berapa gitu. Dan pada saat itu kata Rudy dia memang mengajukan angka yang cukup besar. Dan pada saat itu si Rudy ini juga sudah mengutarakan niatnya untuk membangun usaha tersebut di kampung halaman dari ibunya. Jadi kalau kata si Rudy waktu itu, dia memberikan pandangan kepada bapaknya bahwa usaha yang dia bangun itu harus di tempat yang sebelumnya memang belum ada usaha yang serupa dengan usaha
usaha yang akan dia bangun. Jadi dengan hal seperti itu kan setidaknya secara pemasukan akan lebih menjamin. Dan rupanya pandangan tersebut diterima dengan baik oleh bapaknya si Rudy. Dan pada saat itu si Rudy bercerita ya, ketika kemudian modal tersebut sudah turun kepada dia sesuai dengan angka yang dia minta, diam-diam si Rudy ini membagi dua uang yang dia dapatkan tersebut. Jadi 50% dia jadikan biaya renovasi rumah masa kecil ibunya, dan 50% lagi dia benar-benar dirikan usaha sebagai apa ya? Maksudnya gini loh, dia takutnya misalkan suatu hari bapaknya kan penasaran, kamu buka usaha apa, coba bapak pengen lihat gitu mungkin kan. Jadi kan si Rudy ini punyalah ancang-ancang untuk menunjukkan kepada bapaknya sebagai bukti, ini loh usaha yang saya bangun. Dan ketika rumah yang direnovasi oleh si Rudy tersebut sudah selesai dibangun, sudah rapi sekali, sudah layak sekali, sudah bagus pokoknya. Nah barulah kemudian si Rudy ini secara cepat membangun usaha yang ada di kampung itu juga. Dan pada saat itu usaha yang diputuskan oleh Rudy untuk dibangun adalah kayak semacam warung serba ada lah. Seperti yang saya jelaskan di cerita swasti sebelumnya, mungkin kalau di masa sekarang kita menyebutnya semacam minimarket gitu. Jadi warung tersebut itu segala sesuatunya ada, dia menjual segala macam yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kayak sembako, sandang pangan gitu. Cuma memang bangunannya belum semenarik sekarang. Kalau dulu kan ya bangunannya masih biasa aja, meskipun apa yang kamu cari pasti ada di sana. Dan memang kalau menurut Rudy pada saat itu, ketika si Rudy ini memutuskan untuk membangun warung serba ada di kampung halaman ibunya, waktu itu tuh belum ada saingannya, jadi memang masih tokonya si Rudy sendiri. Singkat cerita, kemudian dengan bangga hatinya gitu, si Rudy ini kembali mengajak ibunya untuk kembali ke kampung halamannya setelah sekian lama lah, ya mungkin sekitar 7-8 bulan kemudian. Nah ketika kemudian ibunya melihat lagi kan rumah masa kecilnya udah bagus gitu ya, dia kan ngerasa seneng ya. Dan di sanalah si Rudy kemudian juga bercerita, ibu saya juga membangun sebuah warung besar yang letaknya nggak jauh dari sini. Dan pada saat itu si Rudy juga ikut membawa ibunya ya untuk melihat bagaimana proses pembangunan usaha toko serba ada dia yang letaknya memang tidak jauh dari sana, yang waktu itu kalau menurut saya sendiri itu sudah hampir selesai dibangun, mungkin sekitar 70-80% lah. Dan Rudy bilang ya, ketika pada akhirnya dia bisa melakukan apa yang dia rencanakan dengan baik, dia bisa merenovasi lagi rumah masa kecil ibunya yang penuh dengan kenangan. Kemudian dia juga bisa membuat usaha sesuai yang diinginkan oleh ayahnya supaya si Rudy ini bisa mandiri lah secara keuangan. Itu benar-benar bisa dia wujudkan sesuai dengan goals-nya dia, dan itu membuat si Rudy ini ngerasa bangga dengan diri dia. Rudy ini selalu menganggap segala sesuatu yang bisa dia lakukan sesuai rencana itu sebagai satu pencapaian yang sangat dia hargai di dalam setiap proses hidup dia. Dan Asih atau ibunya si Rudy ya, itu sempat menginap mungkin ada kali semingguan di rumah masa kecil tersebut. Dan memang pada akhirnya bapaknya si Rudy ini jadi gampang gitu mengizinkan ibunya kalau menginap di kampung tersebut. Karena kan memang setahu bapaknya si Rudy sekarang sudah punya usaha di sana gitu kan. Jadi ya mau nggak mau memang harus sering bolak-balik ke sana. Tapi karena memang kemudian Asih ini kan masih punya suami gitu kan yang harus dia urusin di kota, otomatis kan dia nggak bisa terlalu lama berada di tempat yang jauh. Jadi ketika kemudian dia sudah merasa cukup gitu ya menginap di kampung halamannya, akhirnya dia ini pamitlah kepada si Rudy untuk pulang. Tapi sedikit berbeda dengan ibunya ya. Kalau ibunya kan memang harus balik lagi ke kota. Nah si Rudy ini kan kebetulan dia memang sudah mau ada usaha di kampung tersebut. Jadilah pada akhirnya rumah yang dia renovasi untuk ibunya, ujung-ujungnya yang banyak nempati justru si Rudy itu sendiri. Karena memang Rudy ini bilang dia pengen terjun langsung di dalam usahanya, baik itu dalam proses pembangunan ataupun nantinya dalam proses toko tersebut berjalan. Dan awal mula si Rudy ini nggak pernah kepikiran ya kalau suatu hari dia akan kerasan tinggal di kampung tersebut. Awalnya kan dia hanya nginep karena ya pengen ngawasin pembangunan aja gitu. 2-3 hari nginep, sehari pulang ke kota, kemudian balik lagi ke kampung ngawasin pembangunan lagi, begitu aja seterusnya. Nah terus si Rudy ini bilang, lama-kelamaan dia tuh kayak ngerasa kok saya jadi betah di sini. Karena menurut si Rudy orang-orang yang ada di kampung tersebut itu nggak kayak orang-orang di kota. Jadi kalau di kampung tersebut tuh orang-orang tuh ramah. Kemudian tidak ada yang tidak ada yang memojokkan si Rudy karena dia blasteran. Nggak ada yang nyindir, nggak ada yang mengucilkan. Semua orang tuh kayak dianggap sama. Semua orang tuh mau menyapa si Rudy. Semua orang tuh kayak nggak segan-segan untuk menawarkan bantuan setiap kali melihat si Rudy ini merasa kesulitan misalkan melakukan sesuatu. Dan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang hampir tidak pernah Rudy dapatkan ketika dia
dulu hidup di kota. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat si Rudy ini memutuskan bahwa ya udah, saya tinggal aja lah di kampung halamannya ibu, karena di sini jauh lebih tenang, di sini juga saya merasa jauh lebih aman gitu ya, nyaman. Terlebih juga di sini saya punya usaha. Dan sedikit membahas tentang usaha yang dibangun oleh si Rudy ya. Rudy ini kan dia ini masih awam dalam dunia bisnis. Itu adalah bisnis pertama yang dia bangun di dalam hidupnya. Jadi memang terlepas dari kurang dan lebihnya pemahaman si Rudy terhadap bisnis, Rudy ini memutuskan untuk merekrut cukup banyak orang yang dia anggap memiliki kompetensi membantu dia untuk mengembangkan usaha yang dia punya. Dan memang beberapa orang tersebut ada yang dia bawa dari kota, ada juga beberapa yang dia sengaja cari di kampung tersebut. Jadi memang si Rudy ini waktu itu hanya tahu beresnya aja. Paling-paling dia hanya mengecek pembukuan keuangan gitu ya. Itu sekitar 2 minggu sekalian lah. Atau kalau misalkan lagi rajin, kata Rudy, ya seminggu sekali dia ngecek. Tapi memang di dalam setiap momen ketika si Rudy ini lagi datang ngawasin tokonya gitu, ngeliatin karyawannya, memang Rudy ini kayak nothing tulus dengan apa yang sedang dia kerjakan. Karena mungkin gini ya, kalau menurut saya Rudy itu membangun usaha tersebut memang tujuan utamanya bukan untuk mencari uang sih sebenarnya. Ya cuma pengen karena ada kegiatan aja. Karena meskipun si Rudy ini nggak ngapa-ngapain juga hidupnya nggak akan susah, nggak akan kekurangan. Karena memang situasi keluarganya yang waktu itu cukup kuat. Dan disinilah kemudian kita akan masuk ke dalam masa-masa di mana si Rudy ini untuk pertama kalinya bertemu dengan si Agus. Jadi untuk kalian yang tidak tahu Agus itu siapa, kalian nonton dulu ceritanya si Swasti yang ada di bawah cerita Rudy ini. Di sana kalian akan tahu Agus itu siapa. Jadi ternyata si Agus ini adalah teman masa kecilnya si Rudy yang dulu pernah main ketika mereka masih sama-sama ingusan di kampung tersebut. Waktu si Rudy ini umurnya masih sekitar 5, 6, 7 tahunan sebelum dia kemudian pindah ke kota. Lalu bagaimana kemudian si Rudy ini bisa bertemu dengan si Agus? Jadi pada saat itu Rudy ini bercerita di suatu hari ketika dia baru saja selesai mengawasi pekerjaan para karyawannya di toko tersebut. Dia kan niatnya pengen pulang ke rumah ya. Jadi kan dia mau naik ke mobilnya yang diparkirkan di depan toko dia. Nah, ketika dia berjalan mau masuk ke dalam mobil tersebut, dia ini ngeliat ada seorang pemuda yang berdiri di seberang tokonya sana. Itu kayak ngeliatin toko dia gitu, kayak orang yang shock gitu, kayak pertama kali ngeliat toko sebesar itu. Dan waktu itu si Rudy ini kayak ngeliatin pemuda tersebut cukup lama. Dia kayak ngerasa mukanya kok kayak nggak asing. Dan waktu itulah kemudian si Rudy ini dengan suara agak kencang dia berteriak kan dari tempat dia berdiri, "Kamu Agus." Dan pada saat itu pemuda yang bengong di depan tokonya si Rudy ya, ketika dipanggil namanya, akhirnya dia nyaut juga dong, karena dia ternyata juga ngerasa kenal gitu dengan wajahnya si Rudy kan. Pada saat itu langsung disamperin sama si Agus sambil bilang, "Rudy Londo, Rudy Londo." Dan alasan si Agus ini kemudian memanggil si Rudy ini sebagai Rudy Londo, itu penjelasannya adalah karena dulunya kan si Rudy ini ketika masih kecil, masih main-main sama mereka, itu kan muka bulenya masih ketara banget kan, masih putih banget, namanya anak kecil belum pernah kemana-mana. Nah waktu itu teman-teman yang sering main sama si Rudy itu ya manggil si Rudy itu Rudy Londo. Jadi Rudy Blondo, Rudy anak Belanda lah intinya. Dan di pertemuan tersebutlah Rudy ini mengingat lagi kenangan di mana mereka kemudian makan soto bareng di sebuah warung soto yang memang gak jauh dari tokonya si Rudy ini berdiri. Dan di sanalah kemudian si Agus ini menceritakan banyak hal lah tentang kehidupan dia. Dia menceritakan bagaimana sejak lama dia sudah merantau ke kota, kerja di sana gitu kan. Kemudian dia juga menceritakan rencananya si Agus, bahwasanya dia pengen berhenti nih dari kerjaannya di kota karena dia capek bolak-balik kota, kampung terus. Hanya saja pada saat itu si Rudy ini bilang kepada saya ketika kami berkomunikasi, Agus ini sama sekali tidak bercerita kepada Rudy kalau dia sudah memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Dan karena hal tersebutlah si Rudy ini ya nggak tahu apa-apa tentang pernikahan tersebut. Dan karena pada saat itu si Rudy ini kan memang lagi butuh karyawan, karena tokonya juga baru buka. Kemudian dia bertemu dengan si Agus yang dia anggap sudah cukup berpengalaman lah ya. Dia sudah bertahun-tahun merantau di kota. Jadi kan pemikirannya si Rudy waktu itu, ya setidaknya pasti si Agus ini punya lah kompetensi dan juga pengalaman untuk mengurus segala sesuatu yang cukup rumit di tokonya. Jadilah pada saat itu si Rudy menawarkan pekerjaan kepada si Agus yang posisinya sebenarnya kalau menurut saya cukup strategis. Jadi si Agus ini kayak diberikan kepercayaan untuk mengurus hal-hal intern
bagian kantor dari toko itu ya. Kalau mungkin zaman sekarang sekelas manajer lah jabatannya. Dan Rudy tahu bahwasanya pekerjaan yang akan diberikan kepada Agus itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena si Agus ini kan harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang ada di toko, bertanggung jawab atas barang yang keluar dan yang masuk ke dalam toko tersebut. Catatannya harus lengkap, kemudian bertanggung jawab juga dengan pembukuan-pembukuan yang ada di sana, keuangan dan lain sebagainya. Dari itulah kemudian si Rudy ini memang sudah berencana untuk menawarkan gaji yang cukup besar kepada si Agus. Dan Rudy bilang ketika dia menawarkan pekerjaan itu kepada Agus ya, memang si Agus ini nggak langsung menerima. Karena waktu itu si Agus bilang dia harus memikirkan dulu lah apakah dia akan sanggup menerima tanggung jawab sebesar itu atau tidak. Dan Rudy mempersilahkan. Tapi sekitar 3 hari kemudian, kata Rudy, Agus ini datang ke rumahnya si Rudy. Karena dia kan udah tahu ya rumah Rudy di mana. Waktu itu si Agus datang sambil membawa beberapa lembar kertas kayak semacam CV-nya dia. Dan karena pada saat itu mungkin si Rudy ini sudah merasa kenal ya dengan si Agus sebelumnya. Jadi waktu itu ya langsung diterimalah si Agus ini. Dan waktu itu si Rudy ingat sekali bagaimana kemudian si Agus ini sampai berterima kasih berkali-kali kepada dia atas pekerjaan yang diberikan. Dan sebenarnya ketika Rudy ini kemudian mendapatkan Agus menjadi salah satu karyawan yang bisa dia percaya di tokonya, itu menjadi salah satu hal yang cukup membuat Rudy ini merasa senang. Karena menurut si Rudy ya, Agus ini sosok seseorang pekerja yang sangat inisiatif. Jadi maksudnya tanpa harus diberitahu panjang dan lebar, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan di luar dari itu semua, Agus ini adalah sosok yang sangat enak diajak untuk bicara, diajak ngobrol. Ya karena kalian sendiri tahu bahwasanya ketika si Rudy ini dulunya tinggal di kota, dia sangat kesulitan untuk mendapatkan seorang teman yang bisa diajak untuk bicara. Memang segala sesuatu yang positif itu selalu akan diikuti dengan hal yang negatif juga ya di dunia ini. Ketika kemudian 2 bulan waktu berjalan Agus bekerja di tokonya si Rudy, mulai masuk nih laporan-laporan dari karyawan-karyawannya si Rudy yang lain yang bekerja di toko tersebut, bahwasanya si Agus ini menjadi sosok yang semena-mena setiap kali si Rudy lagi nggak ada di tempat. Dan hal tersebut kemungkinan besar diakibatkan karena si Rudy ini terlalu memaklumi apa saja yang dilakukan oleh si Agus. Jadi mungkin karena terlalu sayang ya sama teman sendiri. Bahkan ada beberapa karyawan yang kemudian bercerita kepada Rudy bahwa mereka beberapa kali sempat memergoki si Agus ini mengambil uang yang mereka simpan di dalam laci. Cuma memang mereka ini nggak mau cerita awalnya karena mereka merasa nggak punya bukti. Dan Rudy sendiri bilang ketika kemudian dia mendapatkan banyak sekali aduan-aduan yang negatif tentang dirinya si Agus ketika dia tidak ada di sana, si Rudy ini sebenarnya tidak bereaksi apa-apa. Jadi dia seperti tidak ingin menunjukkan kemarahan dia atau kecurigaan dia kepada si Agus. Karena memang si Rudy ini adalah tipe-tipe orang yang ingin mencari tahu sendiri diam-diam. Dan pada akhirnya itulah yang dilakukan oleh si Rudy. Dan itulah yang pada akhirnya memang dilakukan oleh si Rudy ya. Jadi pembukuan keuangan yang biasanya hanya dia cek sekitar 2 minggu sekali atau sebulan sekali, waktu itu sengaja Rudy rubah jadwalnya menjadi 1 minggu sekali. Jadi pada saat itu benar-benar dia cek dengan teliti tentang pembukuan keuangan, bagaimana keluar masuknya barang. Dan pada saat itu Rudy bilang, memang ternyata dia menemukan ada beberapa minus dari hasil yang dia dapatkan di tokonya. Tapi karena menurut si Rudy waktu itu jumlah minus yang dia temukan beberapa kali dalam setiap pembukuan itu jumlahnya memang tidak terlalu besar ya. Jadi lagi-lagi si Rudy ini kayak ngerasa ya udahlah maklumin aja. Harusnya sih Rudy marahin si Agus kan setidaknya untuk negor. Cuma waktu itu Rudy ini bilang gini, dia memiliki cara lain untuk bisa menegur temannya. Jadi alih-alih pada saat itu si Rudy ini memarahi si Agus kan atas temuan-temuan yang dia dapatkan, si Rudy ini memutuskan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada si Agus. Jadi pada saat itu dengan baik-baik si Rudy ini kayak memancing ngobrol gitu kan dengan si Agus ketika jam-jam istirahat. Mereka lagi santai ngobrol sebagai teman berdua. Waktu itu si Rudy ini hanya berusaha untuk membuat si Agus ini jujur bicara. Kamu sedang kekurangan apa sih Gus sampai bisa kamu ngambil uang yang ada di toko tanpa sepengetahuan saya. Dan pada akhirnya si Rudy ini berhasil membuat Agus mengaku bahwasanya Agus lah yang memang beberapa kali sempat mencuri uang yang ada di toko. Tapi pada saat itu alasan Agus adalah karena dia memang sedang ingin ngumpul-ngumpulin uang sebagai biaya pernikahan yang akan dia langsungkan sebentar lagi. Dan perlu kalian garis bawahi bahwasanya di saat itulah untuk pertama kalinya ya si Rudy ini tahu si Agus ini mau menikah dalam waktu dekat. Karena sebelumnya si Agus ini sama sekali tidak pernah menceritakan planning dia untuk menikah dengan Swasti. Dan kalian boleh percaya atau tidak,
karena inilah yang benar-benar saya dengar melalui residual memory dari si Rudy ya ketika dia bicara dengan Agus. Pada saat itu si Agus ini menceritakan sosok Swasti, perempuan yang akan dinikahinya itu berbeda 180 derajat dengan apa yang saya lihat dari kisahnya si Swasti. Jadi gini, kalau di kisahnya si Swasti kan si Agus ini digambarkan sebagai seorang pria yang betul-betul mencintai dan tergila-gila dengan sosok Swasti kan. Tapi ketika dalam residual memorinya si Rudy, si Agus ini menceritakan sesuatu yang berbeda tentang sosok Swasti. Pada saat itu Agus bercerita kepada si Rudy kalau Swasti adalah sosok yang memaksa dia untuk cepat-cepat nikah. Padahal si Agus itu sebenarnya nggak kepengen nikah sama Swasti. Satu-satunya alasan yang membuat si Agus kemudian bersedia menikahi Swasti adalah karena ibunya si Agus dulu, ketika si ibunya ini masih hidup ya, itu memaksa si Agus supaya mau menikah dengan si Swasti. Jadi pada saat itu dalam ceritanya si Agus ya, dia sama sekali tidak menggambarkan diri dia sebagai seseorang yang benar-benar mencintai Swasti dan benar-benar tulus kepengen nikahin si Swasti. Jadi ya wajar aja misalkan pada waktu itu di dalam kepalanya si Rudy kan ya percaya-percaya aja bahwasanya perempuan yang mau dinikahi oleh si Agus ya dia yang maksa gitu mau dinikahin. Dan saking karena memang si Agus ini nggak punya biaya, tapi perempuannya terus-terusan mendesak supaya cepat-cepat nikah, akhirnya si Agus ini nekat buat nyolong uang di tokonya si Rudy. Dan Rudy percaya semua cerita Agus 100%. Dan jujur kalau misalkan ditanya, lalu sebenarnya perasaan Agus kepada si Swasti itu gimana sih kak gitu kan? Jujur saya tidak bisa tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena setiap kali menjalani komunikasi kemudian menerapkan sebuah alur cerita dari residual memori sesosok entitas, satu hal yang harus saya rasakan adalah hati mereka. Dan untuk merasakan hati mereka saya harus berkomunikasi secara langsung dengan sosok entitas tersebut secara langsung, bukan melalui residual memorinya orang lain. Dan sayangnya memang untuk residual energinya si Agus ini saya tidak bisa bertemu sampai ketika bahkan cerita ini saya turunkan kepada kalian. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah si Agus ini tulus kepada Swasti, apakah si Agus ini justru memiliki niat lain kepada si Swasti dengan cara menikahinya, saya juga nggak tahu, saya tidak bisa menjawab. Jadi itu sudah menjadi kebebasan kalian sajalah untuk menentukan bagaimana kalian menilai sosok si Agus sebenarnya. Dan kembali lagi kepada cerita ya, ketika mereka menjalani obrolan empat mata pada saat itu, akhirnya karena memang ngerasa kasihan kan dengan cerita yang disajikan oleh Agus kepada si Rudy, akhirnya Rudy ini ya menawarkan bantuan, maksudnya kayak saya bisa bantu apa untuk kamu, untuk biaya pernikahan kamu kalau kamu memang kesulitan. Tapi pada saat itu si Agus justru menjawab, saya belum butuh bantuan kamu sekarang Ruth, mungkin di masa depan iya, dan saya harap ketika saya meminta bantuan kepada kamu di masa depan itu, kamu bisa membantu saya. Dan selang waktu entah berapa lama, karena memang dalam setiap residual memory itu kalau ke-skip gitu kan tidak dijelaskan ya lompatan waktunya berapa lama gitu. Tapi yang jelas feeling saya memang tidak terlalu jauh dari ketika masa-masa si Rudy dan juga si Agus itu ngobrol secara serius berdua di belakang toko. Dan pada saat itu si Rudy ini kan memang memiliki kebiasaan sejak dia tinggal di sana dan sejak dia punya toko, dia ini selalu membuat acara rutin untuk pengajian gitu loh, kayak semacam doa-doa gitu yang nantinya ngundang tetangga sekitar, ngundang karyawan, ngundang anak-anak gitu kan yang misalkan mau minta makanan atau minta amplop. Dan waktu itu dia juga menggelar acara yang sama. Dan Rudy sama sekali tidak pernah menyangka bahwa di acara tersebutlah untuk pertama kalinya dia bertemu dengan sosok Swasti yang merupakan calon istrinya si Agus. Dan memang si Rudy mengaku ketika pertama kali dia bertemu dengan Swasti dia kaget. Kenapa dia kaget? Ya karena dia merasa sudah pernah bertemu dengan Swasti sebelumnya. Dan terlepas dari itu semua, bahwasanya si Rudy ya pernah ngerasa naksir pada pandangan pertama kan kepada si Swasti ketika mereka ini pertama kali bertemu di toko pupuknya bapaknya Swasti. Dan buat kalian yang belum sempat mendengarkan bagaimana kisah pertemuan mereka di toko pupuk bapaknya Swasti, sekali lagi kalian bisa nonton sampai habis dulu kisah tentang Swasti yang ada di bawah ceritanya si Rudy ini, biar nanti kalian nggak bingung dengan cerita si Rudy. Secara detail memang si Rudy ini nggak pernah mengungkapkan bahwa ketika pertemuan pertama dengan si Swasti dia ini sebenarnya udah naksir gitu sama si Swasti. Tapi sekali lagi kan yang namanya hati yang berhubungan langsung dengan residual memory kan nggak pernah bisa bohong. Jadi di sinilah saya menegaskan bahwa memang sebenarnya adalah rasa-rasa benih-benih tersebut di hatinya si Rudy
kepada si Swasti. Itulah yang kemudian membuat si Rudy ini sempat ngerasa shock kaget ketika dia ngelihat, oh ternyata si Swasti adalah calon istrinya si Agus. Terlebih ketika dia teringat akan ceritanya Agus bahwasanya si Swasti ini kan yang maksa-maksa minta dinikahin sama si Agus. Jadi kayak antara rasa percaya dan tidak percaya. Dan setelah pertemuan antara si Rudy dan Swasti untuk pertama kalinya, di mana mereka benar-benar saling mengenal ya bahwasanya ini adalah Rudy, ini adalah Swasti. Karena kan kalau di pertemuan di toko pupuk bapaknya si Swasti kan mereka sama-sama tidak saling mengenal kan, tidak tahu satu sama lain. Setelah acara pengajian itulah ada skip beberapa momen dari residual memorinya si Swasti yang tidak saya ikuti. Maksudnya gini, kalau melalui residual memorinya si Swasti pada saat itu kan kosong aja gitu. Jadi dia menjalani hari-harinya dia gitu kan dengan hubungan yang berlanjut dengan si Agus. Sementara apa yang terjadi dalam kehidupannya si Rudy itu kan sama sekali tidak nampak dalam residual memorinya si Swasti. Dan ketika kemudian saya membaca residual memorinya si Rudy, saya berkomunikasi dengan beliau, di sanalah terlihat banyak sekali hal kejadian yang terjadi di belakang punggungnya Swasti yang berhubungan dengan Rudy dan Agus, dan sebenarnya juga berhubungan dengan si Swasti tapi Swasti tidak tahu. Dan mungkin kisah Rudy ini menjadi salah satu kisah terplot twist yang pernah saya baca residual memorinya, karena saya juga sempat salah paham gitu ya. Meskipun saya tidak membenarkan 100% apa yang akan dilakukan oleh Rudy nantinya di akhir cerita ya, tapi saya juga tidak boleh egois dan menutup mata bahwasanya ada kebaikan-kebaikan tertentu yang sudah dilakukan oleh si Rudy terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk si Agus dan Swasti. Dan kembali lagi ke kisahnya si Rudy, waktu itu Rudy bilang ya, ketika kemudian dia tahu bahwasanya si Swasti itu adalah calon istrinya si Agus, dia kan sempat agak negatif thinking kan sama si Swasti akibat cerita yang diberikan oleh si Agus tentang sosok si Swasti itu seperti apa. Dan waktu itu si Rudy ini bilang bahwa dia sempat ngerasa ada sebel-sebelnya gitu loh sama si Agus. Kan awalnya mereka bestie banget nih tadinya, kayak kalau istirahat ngobrol bareng, ngerokok bareng, makan siang bareng, ke warung soto bareng gitu. Jadi benar-benar kayak nggak ada jarak antara bos dan karyawan. Tapi setelah kemudian dia mengetahui bahwasanya Swasti adalah sosok perempuan yang akan dinikahi Agus, padahal kan sejak awal ketemu si Rudy ini sebenarnya naksir gitu sama si Swasti. Si Rudy ini kayak nggak bisa memungkiri ada rasa jengkel di dalam hatinya. Dan Rudy bilang waktu itu dia ya hanya ingin memiliki waktu aja gitu, waktu sendirian menjauh dari mereka berdua untuk bisa melupakan keinginannya mendapatkan si Swasti. Dan karena si Rudy ini memutuskan untuk menjaga jarak dari si Agus karena rasa sebelnya tadi, otomatis ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh si Rudy ini kepada Agus. Karena sebelumnya kan misalkan Rudy ini selalu memaklumi aja semua apapun yang dilakukan oleh si Agus meskipun itu salah. Tapi ketika dia sudah mulai untuk mempertegas lagi lah bentuk sikap dia kepada si Agus pada saat itu, dia ini mulai bersikap tegas kepada Agus setiap kali mendapatkan laporan-laporan yang tidak baik dari karyawannya yang lain. Dan Rudy ini bercerita ya, semakin lama si Agus ini kok kayak semakin arogan dengan jabatan yang dia miliki di toko. Jadi dia tuh kayak sering marah-marahin karyawan, karena karyawan salah dikit gitu, karena karyawan nggak nurut dikit sama dia, hingga akhirnya ada beberapa karyawan itu yang nangis pulang. Bahkan ada beberapa di antara mereka tuh yang minta berhenti gitu. Mereka datang ke rumahnya si Rudy bercerita gitu kan, saya dimarahin sama Pak Agus, padahal saya ngelakuin kesalahan kecil tapi saya dimaki-maki kayak seolah-olah saya ini nggak punya harga diri gitu. Mereka ini sampai nangis-nangis loh dimarahin sama si Agus, dan hal tersebutlah yang membuat si Rudy ini kayak ngerasa semakin nggak suka sama Agus. Hingga pada akhirnya ketika si Rudy ini mungkin sudah merasa bahwasanya si Agus ini udah keterlaluan ya, akhirnya si Rudy ini memanggil si Agus untuk masuk ke dalam ruangannya. Mereka bicara, tapi pada saat itu suasananya jauh lebih serius. Yang saya lihat waktu itu si Rudy ini memasang wajah tegas di hadapan si Agus, dan Agus ini mungkin kerasa ya dia atas perubahan sikapnya si Rudy yang sekarang kok kayak agak lebih galak sama saya, nggak lembek kayak dulu lagi mungkin kan. Dan waktu itu saya melihat bagaimana sikap tubuhnya si Agus ini memang betul-betul menggambarkan dia agak tegang ketika berhadapan dengan si Rudy. Rudy beberapa kali bertanya kepada Agus mengenai aduan-aduan yang dia dapatkan dari karyawannya yang lain. Awalnya memang si Agus ini nggak ngaku lah, kayak dia ngomong itu mah buat-buatan aja Pak, mereka nggak suka karena saya ini dekat sama Bapak. Tapi pada saat itu si Rudy ini tetap mendesak gitu,
gimana caranya supaya Agus mengaku. Hingga akhirnya ketika mungkin si Agus ini sudah merasa terdesak dalam pembicaraan tersebut, akhirnya dia mengakulah kepada si Rudy bahwa memang dia sudah melakukan banyak hal yang cukup kasar kepada karyawan-karyawan yang sampai meminta berhenti gitu kan. Dia bahkan mengaku memang belum berhenti untuk mencuri beberapa jumlah uang dari dalam laci toko tersebut. Dan lagi-lagi Agus ini memberikan alasan bahwasanya dia sedang dikejar-kejar utang oleh rentenir. Dan karena hal tersebutlah dia ini mengaku stres gitu kan. Jadi dia sering marah-marah di toko dan pada akhirnya nekat untuk kembali mencuri. Dan pada saat itu si Agus ini bahkan menceritakan secara detail ya, bagaimana dalam sehari dia setidaknya harus mencuri 2 lembar uang dalam pecahan besar untuk menutupi hutang dia kepada rentenir gitu yang harus dia bayarkan setiap harinya. Dan kalau kalian mau tahu bagaimana ekspresi wajahnya si Rudy ketika dia mendengarkan ceritanya si Agus ya, kalau kita yang orang awam mungkin pasti akan sangat marah ya, kita akan mengekspresikan kemarahan kita. Tapi pada saat itu yang saya lihat si Rudy itu cuma nyender aja gitu di kursinya sambil ngeliatin si Agus. Santai gitu ngeliatinnya. Kayak nggak ada, ya ekspresinya tuh kayak nggak bisa dibaca sama sekali. Dan setelah si Agus ini selesai menceritakan semua keluh kesahnya gitu kan kepada si Rudy, akhirnya Rudy ini bertanya, kenapa sih kamu tuh nyuri terus? Kenapa hutang kamu nggak selesai-selesai di rentenir? Dan kalian mau tahu nggak jawaban si Agus apa? Pak, hutang saya nggak selesai-selesai di rentenir itu karena Swasti selalu mintain gaji saya, Pak. Dia kepengen nyimpen uang saya semuanya, sedangkan saya nggak disisain uang sama sekali untuk kehidupan saya sehari-hari. Jadi pada saat itu seolah-olah si Agus ini memframingnya gini ya, uang gaji yang cukup besar yang dia dapatkan dari pekerjaannya bersama si Rudy, itu dimintain semua sama si Swasti. Dan untuk biaya kehidupan sehari-harinya si Agus, dia sampai harus ngutang ke rentenir, karena dia nggak dikasih duit sama si Swasti, gajinya nggak disisain sedikit pun. Padahal kita semua tahu kan melalui ceritanya si Swasti yang sebelumnya kita sama-sama dengar, bahwasanya inisiatif untuk menitipkan uang gajinya si Agus kepada si Swasti itu adalah idenya si Agus. Dan gak semua uangnya dititipin ke Swasti, cuma separohnya doang. Dan separohnya lagi tetap dipegang sama si Agus untuk kehidupan dia sehari-hari. Tapi kembali lagi si Rudy kan hanya menjadi pihak yang mendengarkan pada saat itu. Jadi dia tidak bisa memastikan secara jelas ini siapa sebenarnya yang bohong. Dan waktu itu si Rudy ya percaya-percaya aja. Dia justru ngerasa kasihan sama si Agus. Bahkan ada satu hal yang tidak saya habis pikir dari sosoknya si Agus. Dia sampai sanggup menceritakan ini kepada si Rudy. Ya, bayangin kalian. Dia bilang bahwasanya si Swasti itu menuntut pernikahan besar-besaran yang mewah karena dia adalah kembang desa di kampung itu. Padahal Agus itu katanya, saya tuh udah bilang, Pak, saya nggak mampu, saya nggak punya uang banyak untuk mewujudkan keinginan Swasti, tapi orang tua Swasti memaksa. Jadi mau nggak mau saya harus ngutang lagi sama rentenir sebagai uang persiapan saya menikahi si Swasti dengan acara yang besar-besaran, Pak. Jadi pada saat itu si Agus ini benar-benar menceritakan semua karangannya tuh dengan wajah yang melas gitu ya, berharap dikasihani mungkin sama si Rudy. Dan apa kalian tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Rudy setelah mendengar semua cerita omong kosongnya si Agus? Si Rudy ini tanpa bicara apa-apa ya, dia bangun dari kursinya, dia berjalan menuju lemari kecil yang ada di dalam ruangan kantornya. Mungkin kalau zaman sekarang kayak brankas gitu kali. Dia buka lemari itu, dia ambil beberapa tumpuk uang yang jumlahnya nggak sedikit. Saya ngeliat banget dia ngambil uang tersebut, dia masukkan ke dalam kresek berwarna hitam, kemudian dia lipat plastiknya, dia serahkan di hadapan si Agus sambil bilang, ini untuk kamu, tolong jangan mencuri lagi. Bayar hutang-hutang kamu dengan uang ini, dan sebagiannya dijadikan modal kamu untuk menikahi Swasti. Dan setelah ini saya ingin kamu belajar untuk bertanggung jawab, karena kamu akan segera menjadi seorang suami. Setelah ini jangan lagi-lagi membuat masalah, karena mungkin saya tidak akan bisa memaklumi kamu lagi. Dan setelah memberikan uang tersebut kepada si Agus, si Rudy ini benar-benar keluar gitu aja dari ruangannya. Dia nggak ngomong sama sekali apapun tentang diri Agus, bahkan dia nggak memarahi Agus sama sekali. Tapi kalian jangan salah paham dengan sikap tidak banyak bicaranya si Rudy pada si Agus ya. Karena setelah begitu banyak cerita-cerita negatif yang disuguhkan oleh Agus tentang sosok Swasti kepada Rudy, pada akhirnya si Rudy ini memutuskan untuk mencari tahu sendiri apakah cerita-cerita Agus terhadap diri Swasti itu adalah sesuatu yang benar atau hanya sesuatu yang dia buat-buat saja. Karena gini, Rudy merasa bahwa Swasti adalah perempuan yang baik. Dan mulai hari itu tanpa Swasti sadari, hampir setiap harinya ketika si Rudy ini sudah selesai dengan pekerjaannya di toko gitu, dia akan pulang dengan mobilnya. Si Rudy ini akan diam-diam berhenti di dekat
toko bapaknya si Swasti. Pada saat itu kan si Swasti setiap hari pasti membantu bapaknya nungguin toko pupuk tersebut. Diam-diam si Rudy ini kayak mencari informasi dari orang-orang yang ada di sekitar toko tersebut. Jadi si Rudy ini kayak orang SKSD lah, kayak nyari bahan bicara apa dulu gitu, tiba-tiba dia nyerempet-nyerempet ke si Swasti atau ke keluarganya gitu. Dia berusaha untuk menanyakan gimana sih si Swasti itu orangnya, atau gimana sih orang tuanya si Swasti ini sifatnya, bener nggak sih dengan yang diceritakan oleh si Agus bahwasanya keluarganya si Swasti ini ibaratnya bisa dikatakan matre lah ya. Rudy cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk mencari tempat persembunyian gitu bagi si Rudy untuk bisa memperhatikan sosok Swasti dari kejauhan gitu kan tanpa ketahuan, itu kan nggak gampang ya. Jadi dia harus parkirin mobil dia agak jauh dulu dari toko pupuknya si Swasti, kemudian dia turun dari mobilnya, dia bakal jalan kaki nyari toko-toko kecil yang sekiranya dekat dengan lokasi toko pupuknya si Swasti. Dan kalian bisa bayangin ya pada saat itu si Rudy kan badannya tinggi besar gitu kan ya, terus kan putih, bajunya rapi, jadi kayak agak eye catching aja ketika dia jalan, duduk nongkrong di warung-warung kecil buat minum kopi atau sekedar makan gorengan. Dan memang semua itu Rudy lakukan untuk mendapatkan informasi yang valid tentang Swasti dan keluarganya. Dan dari beberapa kali percobaan si Rudy ini melakukan pendekatan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya si Swasti gitu ya, kayak warung-warung kecil yang ada di sekitar toko tersebut yang setidaknya tahu lah bagaimana kepribadian Swasti sehari-hari. Pada akhirnya si Rudy ini tahu dari sana bahwa Swasti dan keluarganya ini adalah orang yang baik. Jadi di antara tetangga-tetangga itu hampir nggak ada yang membicarakan hal-hal yang negatif tentang diri Swasti maupun keluarganya. Dan dari di sana juga si Rudy mendapatkan beberapa informasi bahwa jauh sebelum si Swasti ini bertemu dengan si Agus ya, dia ini sudah beberapa kali mendapatkan lamaran-lamaran dari pria yang sebenarnya kondisinya tuh jauh di atasnya si Agus. Maksudnya mungkin jauh lebih kaya, jauh lebih ganteng gitu kan ya daripada si Agus. Dan bahkan tetangga mereka sendiri, tetangganya si Swasti ya, itu banyak yang kaget ketika tahu si Swasti ini memutuskan untuk memilih Agus sebagai calon suaminya. Dan fakta-fakta tersebut seperti berusaha untuk membuka matanya Rudy lebar-lebar. Dia kembali berusaha untuk menggali lebih dalam bagaimana sosok Swasti dan keluarganya, dan kali ini dia merembet ke sosoknya si Agus. Jadi Rudy ini pengen tahu sebenarnya Agus ini gimana sih orangnya. Jadi pada saat itu ketika si Rudy ini sudah merasa cukup mendapatkan informasi tentang Swasti, tentang keluarganya, dia mulailah mencari tahu informasi tentang si Agus melalui teman-teman dia yang ada di sekitaran sana. Dan waktu itu ada momen di mana ketika si Rudy ini berusaha SKSD dengan pemuda-pemuda yang nongkrong di pos-pos ronda gitu loh, ketika mereka lagi ngumpul, lagi ngobrol, ngopi bareng, ngerokok bareng. Nah, si Rudy ini berusaha untuk masuk ke dalam lingkungan itu. Jadi ya kayak berusaha sok asik juga, kayak berusaha sok untuk mengakrabkan diri sambil traktir mereka minum kopi, traktir mereka ngerokok gitu. Nah, di sanalah kemudian si Rudy ini berusaha untuk menggali informasi, bertanyalah kepada mereka, berharap bahwa mereka ini bisa memberikan jawaban yang jujur terhadap dirinya si Agus. Dan fakta mengejutkan yang didapatkan oleh Rudy setelah hampir berminggu-minggu dia melakukan investigasi sendiri ya, penyelidikan sendiri untuk mengetahui siapa sih sebenarnya yang brengsek ini gitu. Dan fakta yang kemudian Rudy ketahui tentang sosok Agus ini adalah ternyata Agus ini suka bermain judi. Judi apapun itu ya, ada judi sabung ayam, ada judi kartu, apapun itulah. Cuma pinternya si Agus pada saat itu, dia selalu bermain judi di kampung sebelah untuk menjaga nama baik dia di kampung dia sendiri. Tapi yang namanya hal-hal seperti itu kan pasti tidak bisa ditutupi 100% dong. Setidaknya pasti ada yang dia kenal juga di kampung sebelah tempat dia melakukan judi. Kemudian pasti ada yang mengenal juga dia di sana. Hanya saja memang hal-hal negatif tersebut tidak ada yang berani menyampaikan kepada Swasti dan keluarganya, karena mereka mungkin berpikirnya tuh gini loh. Berusaha menghormati lah, berusaha menghargai keberadaan Swasti dan keluarganya. Mereka juga nggak mau ikut campur. Kalau zaman sekarang mungkin bahasanya nggak mau cepu lah. Bahkan ada yang cukup mengejutkan bagi si Rudy ya. Ketika ada satu pembicaraan, ketika mereka ini sedang ngumpul di pos ronda, waktu itu ada satu pemuda yang bilang gini, lah, bukannya si Agus menikahin si Swasti emang cuma karena pengen milikin pabrik pupuk bapaknya si Swasti aja kan nantinya. Dan pada saat pemuda tersebut ngomong itu ya, si Rudy ini cuma diem. Dia nggak nanggepin, cuma di hatinya kaget. Apa mungkin Agus ngelakuin hal seperti itu? Kalau misalkan iya benar sampai seperti itu,
kok kayaknya kebangetan banget Agus ngebohongin saya. Terlepas apakah omongan yang dia dengar dari pemuda tadi adalah bercanda atau bukan gitu. Tapi setidaknya si Rudy ini udah tahu lah kenapa pada akhirnya si Agus ini memiliki banyak hutang dengan rentenir. Dan waktu itu kan alasan Agus itu adalah untuk biaya pernikahannya dan cost biaya si Swasti yang cukup besar kan katanya, karena gaji dia juga ditahan oleh Swasti semuanya. Dan rupanya ternyata itu bohong. Satu-satunya alasan kenapa kemudian si Agus ini banyak hutang dengan rentenir adalah karena dia sering kalah main judi di kampung sebelah. Dan sampai pada titik itu ketika kemudian si Rudy menyadari bahwa dia memegang semua kuncian dari si Agus ya. Maksudnya dia sudah tahu nih siapa yang bohong, siapa yang benar. Pada saat itu Rudy bilang sebenarnya dia jadi bimbang, dia galau sendiri. Kayak gini, mungkin dia bingung apakah dia harus ikut campur ke dalam masalah pribadinya Swasti dan Agus, atau dia harus diem aja padahal dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin kita akan menganggap bahwasanya permasalahan itu adalah hal yang sepele ya, tapi tidak bagi si Rudy. Dia mengaku bahkan sempat gak enak makan, gak enak tidur karena mikirin hal tersebut. Dia mikirin keputusan apa yang harus dia ambil setelahnya. Karena gini, terlepas dari dia masih naksir ya sama si Swasti, karena dia masih ngerasa berat untuk melepaskan si Swasti menikah dengan laki-laki lain, tapi di luar itu semua adalah dia ngerasa, apakah nanti saya ngerasa bersalah atau enggak sih semisal saya diem aja terus ngebiarin Swasti dan Agus nikah, kemudian di suatu hari dalam pernikahan mereka akhirnya tidak bahagia karena kemudian si Swasti tahu suaminya ini nggak bener di belakangnya. Si Rudy ini kayak ngerasa takut bersalah gitu nantinya di masa depan. Dia ini kayak nggak tega membayangkan kalau suatu hari si Swasti akan mengalami hal-hal buruk akibat hal-hal negatif yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Agus sebelum mereka menikah. Tapi semisal pun si Rudy ini memutuskan untuk menceritakan segala sesuatunya kepada Swasti tentang diri Agus, pertanyaan terbesar adalah apakah Swasti akan percaya? Siapalah diri si Rudy sampai si Swasti ini harus bisa percaya dengan dia, dengan semua omongan-omongannya, padahal si Rudy ini sama sekali nggak punya bukti. Dan ketika sudah selesai mendengarkan anaknya ini bercerita kan, si Rudy juga meminta pendapat kepada ibunya harus seperti apa. Saat itulah si Asih ini sambil ngusap rambut anaknya cuma bilang gini, coba minta petunjuk pada Gusti Allah nak. Karena ibu sendiri tidak berani memberikan jawaban yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan seseorang. Jadi scene yang terlihat pada saat itu dalam momen tersebut ya, di residual memorinya si Rudy adalah terjadinya kejar-kejaran antara si Rudy dengan juga orang kepercayaannya. Jadi mungkin orang kepercayaannya kan pada saat itu panik ketika melihat si Rudy justru berlari masuk ke dalam lapangan yang sedang terbakar hebat, yang notabene malah banyak orang-orang yang sebenarnya pada saat itu justru berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Jadi di dalam kepalanya si Rudy tuh kayak terputar-putar terus gitu. Momen ketika si Agus mengatakan hal tersebut di depan wajahnya persis. Pak, saya harus membayar hutang itu, kalau tidak mereka akan mengancam membunuh saya. Itu terus yang teringat oleh si Rudy ketika dia berlari ke sana ke sini sambil memanggil si Swasti. Dan kalau kalian tahu, kata Rudy pada saat itu, dia sudah berjanji di dalam hatinya, jika saja pada malam itu si Swasti menerima uluran tangannya dan bersedia untuk dibantu, maka si Rudy ini akan memberikan seluruh isi dunia dan kebahagiaan kepada Swasti. Dan begitu juga sebaliknya, jika malam hari itu Swasti masih memutuskan untuk menolak bantuan yang diberikan oleh si Rudy kepada dia, maka Rudy sudah berjanji dalam hatinya, itu adalah terakhir kalinya dia akan memberikan bantuan kepada Swasti dan tidak akan pernah lagi mengingatnya selama-lamanya.